Tugas teks cerita sejarah Lukman dan Elang. Pengertian teks cerita sejarah. Teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Disajikan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. 2. Merupakan bentuk teks cerita ulang, karena menceritakan kembali pengalaman di masa lampau secara kronologis. 3. Struktur teksnya terdiri atas orientasi, urutan peristiwa, serta reorientasi. 4. Menggunakan konjungsi temporal guna menjelaskan hubungan waktu antar peristiwa atau kejadian. 5. Isinya berupa fakta. Struktur teks cerita sejarah. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. 2. Urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. 3. Reorientasi. Bagian reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada, boleh tidak. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Menggunakan kalimat bermakna lampau. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. 3. Menggunakan kalimat tak langsung. 4. Menggunakan kata kerja verba mental. 5. Menggunakan kata kerja verba material. Fungsi teks cerita sejarah. 1. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif sebagai fungsi teks cerita sejarah artinya memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. 2. Fungsi inspiratif. Fungsi teks cerita sejarah selanjutnya adalah berperan sebagai fungsi inspiratif. Artinya, teks cerita sejarah memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. 3. Fungsi instruktif. Sebagai salah satu bagian dari materi pembelajaran di sekolah. Jenis perbedaan teks sejarah. Sejarah fiksi. 1. Jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. 2. Gambaran kehidupan batin seseorang tokoh lebih dalam. 3. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. 4. Menyajikan sesuai pengarang. Sejarah non-fiksi. 1. Tersusun oleh fakta yang objektif. 2. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. 3. Menyajijab kehidupan sesuai fakta. Kesimpulan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang khusus diperuntukkan untuk menceritakan kembali peristiwa lampau. Teks cerita sejarah harus dipelajari dan dikuasai semua orang, karena sangat efektif dalam memuat sejarah di dalamnya berdasarkan struktur kaidah kebahasaan dan jenis-jenis yang mudah dipahami untuk menceritakan kembali peristiwa lampau. Kantukku mulai membawaku ke dalam dunia mimpi, dan aku menjelajahi kehidupan di masa lalu, yang dimana aku masuk ke zaman 3,4 juta tahun yang lalu. Tepatnya, aku hidup di zaman batu. Di zaman ini, pengetahuan sangatlah minim, dan tak ada teknologi yang canggih. Bayangkan, apa yang akan kulakukan di zaman batu. Di sini, aku menjadi salah satu manusia Meganthropus paleojapanicus. Aku masuk pada jenis manusia purba yang paling sepuh. Tulang belulangku ditemukan di dekat tepi sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Aku memiliki tulang pipi yang tebal, bentuk gigiku homonim, dan kepala belakangku menonjol. Zaman batu dibagi menjadi 4 zaman, yaitu 1. Zaman Paleolitikum, 2. Zaman Mesolitikum, 3. Zaman Neolitikum, 4. Zaman Megalitikum. Di zaman Paleolitikum ini, kami hidup dengan kelompok kecil dengan gaya nomaden, yang dimana tempat tinggal kami tidak menetap di suatu tempat, sebagaimana kebiasaan mantan yang tak mampu menetap pada satu hati. Kami menggunakan kayu dan batu sebagai alat untuk menunjang semua kegiatan kami. Kayu dapat kami gunakan sebagai alat untuk memukul dan untuk membuat gubuk. Sedangkan batu kami gunakan untuk
menumbuk biji-bijian, memecahkan tulang, tetapi tidak untuk memukul kepala sang mantan. Setelah mengetahui kegunaan kayu dan batu, kami mulai mengubah bentuk kayu dan batu menjadi alat yang lebih canggih, yang dimana kami mengubah kegunaan kayu sebagai tombak dan gagang kapak, dan kami gunakan batu sebagai palu, ujung tombak, pisau, dan lain-lain. Dengan kemajuan alat-alat ini, kami mampu menangkap hewan-hewan dengan lebih mudah. Dengan mata yang tajam, aku membidik mangsa. Dengan tombak dan batu, aku mampu menembak babi hutan dengan jarak yang cukup jauh. Tombakku melesat dengan cepat, hingga tembakanku tepat mengenai babi hutan itu, tanpa mampu untuk dia menolaknya. Penemuan kami tak hanya sebatas pengembangan alat-alat saja. Kami juga menemukan suatu elemen yang sangat penting, yaitu api. Api ini akan muncul akibat adanya gesekan gosip melawan kenyataan. Maksudku, gesekan pada kayu atau batu yang menghasilkan panas. Dengan insting, kami mencoba memasukkan bahan makanan yang kami dapat sebelumnya. Setelah itu, kami mulai memasukkan batu ke dalam api sebagai tungku dan wajan. Kami letakkan potongan daging di atas batu itu, dan kami masukkan juga umbi-umbian yang kami dapat di dalam tanah sebelumnya. Semenjak adanya api, makanan kami lebih enak jika dibandingkan dengan makanan mentah. Setelah habis masa Paleolitikum, kami mulai memasuki zaman selanjutnya, yaitu zaman Mesolitikum, atau yang disebut juga dengan Batu Tengah. Di zaman Mesolitikum ini, banyak perbedaan dari segala aspek kehidupan. Bedanya itu biasanya mencakup jenis manusianya, hewan-hewannya, kebudayaan, iklim, dan lain sebagainya, tergantung pada wilayah yang dihuni. Pada zaman Mesolitikum, kehidupan kami bisa dikatakan semi-nomaden. Sebagian kelompok menetap di suatu wilayah, dan sebagiannya memilih pindah ke wilayah lain. Pada zaman Mesolitikum ini, ada sedikit kemajuan dalam kehidupan kami. Kami mulai membuat aturan hidup dan membagi tugas pada setiap anggota kelompok, yang dimana laki-laki memiliki tugas menjaga keamanan, mengumpulkan bahan makanan, dan lain-lain, sedangkan wanita tugasnya menjaga anak, mengolah bahan makanan, dan lain-lain, sebagaimana tugas emak-emak pada umumnya. Kehidupan kami yang sudah menetap di suatu wilayah memaksa kami untuk menghasilkan makanan, hingga muncullah ide untuk menanam tanaman di sebuah lahan dan mengembangbiakan hewan untuk cadangan makanan. Biasanya kami menanam labu, umbi-umbian, gandum, dan lain-lain. Kami juga mengembangbiakan babi untuk diambil dagingnya. Sebelum masuk masa panen, biasanya kami mengisi kegabutan ini dengan membuat sebuah kemalasan tangan. Kemalasan tangan yang kami buat adalah lukisan, kalung, dan guci. Kami melukis menggunakan kulit hewan dan dinding goa. Tintanya menggunakan tanah liat yang mengandung pigmen hematit. Kami membuat kalung menggunakan tulang, bebatuan, dan kulit kayu sebagai tali. Sedangkan membuat guci kami menggunakan tanah liat. Kami juga mengisi waktu luang dengan kegiatan memancing. Kami membuat kail menggunakan tulang dan kayu, sedangkan talinya kami buat menggunakan kulit kayu yang kami kepang memanjang hingga menjadi tali. Kami gunakan cacing, kodok, dan hewan-hewan kecil lainnya sebagai umpan. Biasanya,